Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan kami kelompok 7 yang beranggotakan Yeskani Lena, Adi Basot yang Ditapu, dan saya sendiri, Reski Amalia sebagai moderator. Sebelum masuk ke materi, kami mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Haryanto MPD dan Dr. Geminastiti Sakir SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik. Baik, materi yang kami bawakan ialah perkembangan moral. Selamat menyaksikan. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengetahui baik dan buruk suatu perbuatan, kesadaran untuk melakukan perbuatan baik, kebiasaan melakukan baik, dan rasa cinta terhadap perbuatan baik. Moral berkembang sesuai dengan usia anak. Moral berasal dari bahasa Latin. Mores sendiri berasal dari kata mos yang berarti kesusilaan, tabiat, atau kelakuan. Perbedaan kebaikan moral dengan kebaikan lainnya adalah kebaikan moral adalah kebaikan manusia sebagai manusia. Kebaikan moral mengandung nilai-nilai yang universal tentang kemanusiaan. Sedangkan kebaikan lainnya mengandung kebaikan yang dikaitkan dengan status seseorang, misalnya status sebagai siswa, suami istri, dan lain-lain. Moralitas adalah segala yang berkaitan dengan urusan sopan santun. Moralitas dipengaruhi cara berpikir seseorang tentang moral. Hasil penelitian terhadap perkembangan moral telah melahirkan berbagai teori perkembangan moral. Teori perkembangan moral yang telah dihasilkan antara lain teori perkembangan moral menurut teori psikoanalisa, teori perkembangan moral menurut teori perkembangan kognitif, dan teori perkembangan moral menurut teori belajar sosial. Berikut ini penjelasan masing-masing teori tersebut tentang perkembangan moral. Teori-teori perkembangan moral. Perkembangan moral anak menurut teori psikoanalisa Freud 1856-1939. Mengembangkannya gagasan tentang teori psikoanalisa dari pekerjaannya dengan para pasien mental. Menurutnya, kepribadian manusia memiliki 3 struktur. Pertama, ID. ID merupakan struktur kepribadian yang terdiri dari naluri atau insting, yang merupakan gudang energi psikis individu. ID tidak sadar secara total. ID tidak memiliki kontak dengan realita. Kedua, ego. Ketika anak menghadapi tuntunan dan hambatan realitas, suatu struktur kepribadian baru muncul, yaitu ego. Ego berurusan dengan tuntunan realitas. Ego disebut badan pelaksana executive branch, karena ego membuat keputusan-keputusan rasional. ID dan ego tidak memiliki moralitas. ID dan ego tidak memperhitungkan suatu perbuatan benar atau salah. Dan yang terakhir adalah superego. Superego merupakan badan moral dalam kepribadian dan benar-benar memperhitungkan apakah sesuatu benar atau salah. Superego mirip dengan apa yang selalu kita sebut dengan kata hati. Selanjutnya atau yang kedua adalah perkembangan moral menurut teori kognitif. Yang pertama menurut Jean Piaget. Piaget membagi 2 tahap perkembangan moral pada manusia. Tahap pertama disebut heteronomous moral. Tahap ini terjadi pada usia sebelum 7 atau 8 tahun. Kemudian faktor yang mempengaruhinya, yang pertama struktur kognitif anak. Pada tahap ini pemikiran anak masih bersifat egosentris. Oleh sebab itu, anak-anak tidak dapat secara spontan melakukan suatu perbuatan dengan perspektif orang lain. Sifat egosentris mendorong anak-anak untuk menonjolkan pemikiran dan keinginannya sendiri di atas segalanya. Kemudian faktor yang kedua yang berkontribusi terhadap pemikiran heteronomous moral adalah hubungan sosial kekeluargaan dengan orang dewasa. Tahap kedua adalah autonomous morality, ialah tahap di mana anak-anak memperlihatkan bahwa mereka menjadi sadar akan aturan-aturan dan hukum-hukum yang diciptakan oleh manusia, dan dalam menilai suatu tindakan, seseorang harus mempertimbangkan maksud pelaku dan juga akibat-akibatnya. Tahapan ini terjadi pada anak usia 7-10 tahun. Kemudian menurut Lawrence Kohlberg, ada tiga tingkat perkembangan moral yang masing-masing ditandai 2 tahap. Tingkatan perkembangan pada manusia moral menurut Kohlberg adalah: pertama, prakonvensional. Tingkat ini terjadi pada anak-anak prasekolah atau pelajar sekolah dasar, yaitu pada usia 4-10 tahun. Ini adalah tingkat yang paling rendah. Pada tingkat ini, anak memperlihatkan internalisasi nilai-nilai moral. Penalaran moral dikendalikan oleh imbalan atau hadiah dan hukuman eksternal. Tingkat ini dibagi kepada 2 tahap. Tahap pertama, orientasi hukuman
dan ketaatan, dan tahap kedua individualisme dan tujuan. Kemudian yang kedua yaitu konvensional. Pada tingkat ini, seseorang menaati moral didasarkan pada standar-standar atau internal tertentu, tetapi mereka belum menaati standar-standar orang lain atau eksternal seperti orang tua atau aturan-aturan masyarakat. Kemudian tingkat ini dibagi kepada tahap norma-norma interpersonal atau seseorang menghargai kebenaran, kepedulian, dan kesetiaan kepada orang lain sebagai landasan pertimbangan moral, dan tahap moralitas sistem sosial atau pertimbangan moral didasarkan atas pemahaman aturan sosial, hukum-hukum, keadilan, dan kewajiban. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu pasca konvensional. Pada tingkat ini, moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Tingkat ini dibagi kepada dua tahap hak-hak masyarakat versus hak-hak individual, dan tahap prinsip-prinsip etis universal. Teori belajar sosial. Teori belajar sosial memandang perilaku moral diperoleh dengan cara yang sama dengan respon-respon lainnya, yaitu melalui modeling dan penguatan. Teori belajar sosial menyatakan bahwa perkembangan moral dipengaruhi secara ekstensif oleh situasi. Situasi yang ekstensif ini diperoleh lewat proses penguatan, penghukuman, dan peniruan. Di samping itu, agar anak-anak dapat berperilaku sesuai dengan aturan moral, kendali diri anak harus dikembangkan. Anak-anak harus belajar sabar menunda kenikmatan. Perkembangan moral tidak hanya didasarkan pada disebabkan oleh perkembangan kognitif atau Piaget dan Kohlberg dan permodelan atau Bandura, tetapi juga dipengaruhi oleh sifat bawaan anak dan lingkungan yang memiliki intensitas tinggi dalam kehidupan. Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam belajar dengan proses pembelajaran modeling, yaitu yang pertama, perhatian, attention. Yang kedua, ingatan, attention. Yang ketiga, reproduksi. Dan keempat, motivasi. Pengembangan moral. Pengembangan moral anak harus dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu yang pertama, mengenalkan atau mendiskusikan nilai-nilai moral kepada peserta melalui diskusi dilema moral. Kemudian yang kedua, mengajak peserta didik melakukan alternatif-alternatif yang dipilih dalam melakukan nilai-nilai moral yang telah didiskusikan. Kemudian yang ketiga, mengajak peserta didik mengenali atau mengungkapkan perasaan yang muncul setelah melakukan alternatif pemecahan masalah moral yang dipilih. Terima kasih.